Kebudayaan Gunung Kidul, Bapak Johan Perkasa. Yang saya hormati pimpinan Omah Dalang, Bapak Sugeng Mulyadi MSI, dan yang saya hormati pengurus Sanggar Budaya Omah Dalang dan anggota serta hadirin yang berbahagia. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang mana pada hari ini Ahad 18 Agustus 2024 kita dapat berkumpul di Omah Dalang dalam rangka pembinaan Sanggar Budaya dari Dinas Kebudayaan Gunung Kidul. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya dan penerus risalahnya. Untuk menghemat waktu, saya akan bacakan susunan acara untuk hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan, yang pertama sambutan dari Dinas Kebudayaan Gunung Kidul Bapak Johan Perkasa, dan yang kedua sambutan dari pimpinan Omah Dalang Bapak Sugeng Mulyadi. Yang ketiga pembinaan Sanggar Budaya oleh Bapak Johan Perkasa. Yang keempat sesi tanya jawab. Yang kelima makan bersama, dan yang terakhir penutup. Untuk acara yang pertama pembukaan, mari kita mulakan dengan berbasmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua sambutan, yang pertama dari pimpinan Omah Dalang Bapak Sugeng Mulyadi MSI, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu Muhammadar Rasulullah. Puji syukur kehadirat Allah, mari sama-sama kita panjatkan untuk menyambut agenda kita pada hari ini, yakni 18 Agustus 2024. Alhamdulillah, kita baru saja memperingati hari kemerdekaan hari kemarin, dan kita hari ini mengisi dengan pembinaan seni budaya Omah Dalang. Terima kasih kepada Bapak Johan Perkasa yang telah menyempatkan bisa hadir pada kesempatan siang hari ini, yang di tengah kesibukan beliau. Hampir-hampir acara ini tidak terlaksana, tapi kami paksakan wis disiapkan rakyatan menit diisi untuk memberi semangat kepada kami dalam menggerakkan seni budaya agar bisa lestari dan dapat terus berkembang mengikuti gerak zaman yang terus bergerak. Bapak Ibu yang saya hormati, kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada seluruh sahabat dalang maupun pengrawit yang berkenan hadir pada siang hari ini untuk sama-sama mensukseskan program acara yang sudah dirancang dari jauh-jauh hari. Dan harapannya apapun yang nanti disampaikan oleh beliau Bapak Pembina, mari sama-sama kita pahami, kita bisa menyerap apa-apa yang menjadi tambahan keilmuan, sehingga bisa terus memantapkan diri kita, memantapkan langkah kita dalam mengisi seni budaya, dalam membentuk satu karakter kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang. Untuk selanjutnya, program ini sesungguhnya hari ini sudah menjadi
diberikan oleh pimpinan, oleh Dinas Kebudayaan untuk menjadi wahana di dalam mengembangkan seni budaya dengan karakteristik yang original, terus berkreasi, menciptakan karya-karya yang terbarukan, bukan hanya meniru, bahkan bisa terus nanti ke depan mengembangkan dan terus menyebarluaskan ya seni budaya ini menjadi satu seni dalam mendidik dan menciptakan karakter bangsa yang lebih baik, lebih unggul. Untuk itu menjadi satu semangat bagi kami sebagai penyelenggara sanggar untuk terus bareng-bareng dengan semua komponen kebudayaan menggerakkan seni dan budaya ini supaya lebih matang dan lebih maju lagi. Mungkin ini yang bisa menjadi harapan kami, ya sedikit demi sedikit, asalkan kita terus menerus untuk komitmen dan konsisten dalam pengabdian kita. Saya yakin semua akan berhasil dengan baik. Untuk itu, terima kasih dan saya cukupkan demikian. Terima kasih. Terima kasih atas sambutannya dari pimpinan Omah Dalam, Bapak Sugeng Mulyadi MSI. Harapannya tentunya untuk melestarikan budaya kita dan mengembangkan sehingga tetap eksis ya sampai kapanpun. Untuk selanjutnya sambutan dari Dinas Kebudayaan Gunung Kidul, Bapak Johan Perkasa, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam budaya. Salam budaya. Sugeng siang Bapak Ibu, keluarga saking sanggar seni budaya Omah Dalang Banyu Kentil Mendung. Nggih, kula minangka Kadang Wakil saking kanca-kanca Dewan Kebudayaan Kabupaten Gunung Kidul estu ngaturaken agenging matur nuwun ingkang tanpa pindhang dene wonten ing Kapaniwon Semen menika wiwit wonten sanggar seni nggihipun babagan guna pedalangan menika estu bombong sanget katos lan pandonga kula mugi menika saged ngembang rembaka, saged murakabi tembenipun tumrap warga ing Banyu Kentil utaminipun ngantos wonten ing Kalurahan Bendung Kapaniwon Semen tebihipun wonten ing Kabupaten Gunung Kidul, syukur bagi ngantos dumugi wonten ing kancah nasional. Dan kula pitados kula sampun beberapa tahun menika mengamati progres dari Sanggar Omah Dalang. Ternyata di sini banyak kegiatan yang berjalan secara kontinu dan di Purbo Jagat talenta luar biasa dari Semen estu nderek bina lan matur nuwun sampun kok ngantos kendu semangatipun. Namun harapan kami di tahun-tahun yang akan datang ini akan semakin berkembang lagi. Mbok menawi namung mekaten matur sembah nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Kemudian untuk sambutan dari Dinas Gunung Kidul ya, harapannya ya untuk Omah Dalang ini tetap ya terus semangat, jadi anggotanya bisa kontinu untuk latihan dan bisa kedepannya bisa tampil ya di mana aja. Untuk selanjutnya pembinaan kepada Bapak Johan Perkasa, dipersilakan. Nggih, menawi langsung wonten materi kemawon. Wonten Sanggar Omah Dalang Dusun Banyu Kentil nggih.
Mugi ingkang sampun-sampun kapanewon semin menika kalebet nun sewu kapanewon minor ingkang tahun-tahun sakderengipun menawi wonten kontestasi pedalangan menika kekirangan babagan SDM dalang muda tuwin dalang anak. Nah, wontenipun Mas Purbo Jagat menika ndadosaken gebrakan enggal melalui sanggar omah dalang menika. Dene sakmenika kapanewon semin kang kados sampun kula aturaken sampun wonten ingkang gadhahi krentek nglustantunaken guna pedalangan kesenian utaminipun babagan ringgit pedalangan menika sawerna sanggar omah dalang menika. Ewa semanten kok pilih wonten sawetawis panyaruwe saking kula dan menika kegayutan kalian konsep sanggar menika tembinipun badhe pun damel kados pundi. Kula wonten beberapa penawaran ingkang sampun-sampun sareng kula ugi terlibat wonten ing organisasi dalang muda Suprokasi, ugi wonten pepadang, ugi kalebet ugi wonten pepadi lan pengurus Bupati Kabupaten Gunung Kidul. Wonten ing daerah istimewa Yogyakarta menika pondasi pedalangan ingkang dados saka guru seni pedalangan menika wonten 3. Pepadi, pepadang, Suprokasi. Pepadang menika sifatnya konservatif, pepadi pelestarian, Suprokasi pengembangan. Contonipun pepadang wonten pagelaranipun mesti gelar pagelaran ringgit ingkang tos pakem gaya Yogyakarta boten saged owah-owah. Canturanipun inggih wonten sebutama inggih ngagem ayak-ayak 6 yojo jantur jangkep. Dalam wonten latar kerapitan mangke strukturnya juga sama, ada jejer 2, jejer pakai banjawi dan sebagainya. Dengan sifatnya konservatif untuk perlindungan seni pedalangan gaya Yogyakarta. Lajeng pepadi itu di tengah-tengah, jadi dia menerima juga tawaran baru dan itu pepadi itu mewadai semuanya juga, jadi lebih fleksibel. Kemudian wonten Suprokasi itu pengembangan dan jadi kalau ada nilai-nilai baru yang ditawarkan atau kreasi baru itu tempatnya Suprokasi. Dari 3 organisasi pedalangan tersebut mungkin itu yang bisa di-capture kita di sanggar seni omah. Bagaimana nantinya dalam agendanya juga yang jadi acuan 3 fondasi tersebut, wonten sing konservatif, wonten sing sifatnya pelestarian dan pengembangan juga pembaharuan. Mergi napa sareng awakipun piyambak menika mapan wonten daerah istimewa Yogyakarta lan salah satu nilai keistimewaan itu juga dari seni budaya juga. Makanya segala sesuatunya harus mempunyai spirit gaya Yogyakarta. Dan atas wonten agendanipun harapan kula ngaten. Dados misalkan untuk agenda latihan kita buat dari Jumat sampai Minggu. Yang Jumat itu untuk konservasi pedalangan tus dagang Yogyakarta. Narasumber pun kathah sangat wonten Ki Cermo
Sutejo, lajeng menawi wonten Wonosari menika wonten Ki Simun Sarmajaya, lajeng menawi Kang Wirante menika wonten Mas Gina, wonten Mas Petra, wonten Mas Sigit, wonten Mas Sulis Priyanto. Menika umpami dumadi wonten dumados wonten ing dinten Jumat dados bener-bener lare-lare menika pun godhog pokmen pondasi gaya Yogyakarta iki kaya ngene iki seraken diwawa. Nah, nanti hari Sabtunya itu untuk yang pembaharuan konsepnya, atau mungkin bisa dikategorikan kalau yang hari Jumat itu untuk pemula karena itu pondasi kan butuh dasar kan, butuh yang dasaran banget itu yang pemula sih kayak Jakarta. Nah, untuk yang pembaruan itu kita taruh di tingkat remaja atau tingkat lanjut. Terus untuk yang hari Minggu itu mungkin loro-loro nih ditekake kon gelar pentas. Pentas mboten usah tamu katakanlah sak sabetan. Nek sing pembaruan kaya ngopo, nek sing konservatif kaya ngopo. Karena pengalaman saya yang sudah ketika kita di ranah kompetisi juga, karena kita mapan wonten DIY dan otomatis seleksi dari kabupaten itu nanti akan dikirim untuk mewakili provinsi, dari provinsi nanti akan taruh di nasional. Itu nantinya yang biasanya yang dicari itu adalah yang benar-benar wis mateng dalam kategori dalam mumpuni untuk gaya Yogyakarta, sanggite, terus sulukane, sabetane, keprakane, bahkan rasa iringane itu gaya Yogyakarta. Karena di sana nantinya kan jurinya juga akan benar-benar kompeten dan tahu oh ini sanggit skor Wetan, ini sanggit skor Purwokerto, ini sanggit skor Jawa Timuran. Juri akan sangat jeli di situ. Karena apa, festival itu ya jadi batu loncatan kalau untuk dalang muda. Yang sudah banyak beberapa contoh. Contohnya Mas Cahya pun tadi, Pak Sigit itu berangkatnya juga dari festival. Mereka juara 1 di festival dalang nasional dan akhirnya bisa mandiri secara kebudayaan. Kemudian Mas Gilang Thomas Kumoro itu yang dari Wonosari, itu dia juga berangkat dari festival, habis itu dia bisa memasyarakat akhirnya. Kemudian kalau sudah terstruktur dengan baik, nanti tinggal di pemasaran sanggarnya. Bagaimana kita bisa menanamkan kepada masyarakat, utamanya untuk anak-anak usia sekolah, bahwa ketika sanggar pedalangan berdiri itu bukan kok nantinya anak-anak itu akan kayak didadekke dalang mboten. Kenapa di keraton itu salah satu syarat untuk jadi raja, saya pernah dengar dari Romo Tirun Marsito, KRT Jatinegara, syarat untuk jadi raja itu iso mayang, iso nekso, iso ngawit. Karena dalam pedalangan itu syarat akan nilai-nilai kepemimpinan. Bagaimana seorang dalang bisa mengorganisir konco-konco wiyoga, kemudian song, kemudian ke komunikasi yang baik, menjadi negosiator yang baik pada penanggap, sehingga nantinya dari negosiasi itu akan muncul kesepakatan yang itu bisa mensejahterakan rombongan isi dalam. Dan jadi mungkin dalam promosinya adalah sanggar pedalangan melatih jiwa kepemimpinan anak sejak dini. Itu pasti akan sangat menarik. Karena ketika yang kita tawarkan hanya nilai pelestarian, bukan hanya ya, tapi ya kadang
untuk masyarakat di perkotaan utamanya saat ini kadang ya omeng-omeng nek wis dilestareke njur arep ngopo, nek dalange wis oke njur arep ngopo. Fenomena yang ada di Gunung Kidul itu dalang banyak, dalang sudah banyak sekali, dalang anak, dalang muda itu banyak. Tapi setelah dalang muda dan dalang anak itu banyak, mereka akan kemana kan? Itu juga masih jadi PR kita. Pengaplikasian yang tepat menurut saya adalah ketika kesenian itu diaplikasikan dalam kehidupan nyata. Contoh, ini wow, dalam itu bagaimanapun seorang pemimpin nantinya lewat sanggar pedalangan ini itu akan mendasari jiwa kepemimpinan anak, sehingga nantinya jika dia sudah dewasa dia akan terlatih untuk mengorganisir segala sesuatu. Dia akan matang secara jiwa kepemimpinan juga. Dan juga dalang itu menawarkan nilai-nilai sosial yang dia sifatnya lebih kooperatif, lebih anger dan lebih empati pada sesamanya. Karena dalang juga harus mengerti tentang dalang itu kan momot, momor. Salah satu tuntutan dalang. Ngomong itu bagaimana dia bisa ngomong semua anggotanya wiro suworo, dari wiyoga, dari sinden, kemudian bahkan ngomong sing do nonton juga. Bagaimana dalang harus bisa mengkondisikan nek penontonnya overload, penontonnya banyak dan yang di depan ngadeg dia bisa mengkondisikan supaya sing do ngadeg ning ngarep iso lungguh sehingga sing burine ketok iso melu-melu ndelok, iso melu bersama-sama menikmati pertunjukan tersebut. Momot itu bagaimana dalang juga harus bijak ketika katakanlah ada case wiyogane sing teko keluwihan, bagaimana dalang itu bisa memberikan casting yang tepat dan semuanya tetap morwat untuk dari segi finansial untuk kru-krunya itu. Dan dari segi konsep sanggar gitu dan konsep-konsep yang sudah itu saya salut untuk di sanggar dalang ini, manakala sanggar seni wedang ini telaten untuk merawat narasumber itu memang perlu di sanggar-sanggar kita masa ini, karena kalau enggak wawasan kita juga akan menengki moten kadang-kadang ya. Sing pun kan ketika sanggar itu berdiri dia enggak mau sing penting muridnya oke, sing penting sanggare mlaku ning arahe mlaku ning ndi ora ngerti. Kalau untuk berkaitan dengan seni pedalangan itu tadi seyogyanya dari sejak dini diberikan spirit pedalangan Yogyakarta. Nah, berbicara tentang seni pedalangan, pertunjukan wayang kulit itu diduga muncul sejak era kerajaan Medang dalam kakawin Arjuna Wiwaha. Walaupun suwe banget nih, tapi juga Sri Mulyono mengatakan bahwa pedalangan atau wayang itu muncul jauh sebelum era kerajaan Hindu Buddha, yang itu difungsikan sebagai sarana pemujaan roh leluhur. Dan kata dalang itu diambil dari kata dalung,
juga yang mengatakan dalang itu purwarunanya adalah Syaman, Widu, kemudian Mawahya, atau yang artinya dalang itu sebagai jembatan antara roh nenek moyang dan manusia yang masih hidup pada waktu itu. Jadi memang difungsikan sebagai pemujaan dan dalang difungsikan sebagai pemimpin ritual, dan jejak-jejaknya masih terbukti hingga saat ini. Contoh dalam ritual ruwatan, mungkin yang dados manggolo dalang sebagai sarana pengobatan, itu yang dados manggolo dalang. Ruwatan itu kan juga sarana break sekedar. Mandak papas. Dasarnya kan komunikatif mau gitu. Misalkan nonton pertanyaan ngoten. Ya Bapak, siap. Nggih. Saya jawab, saya nggak bisa jawab ini. Dua putih satu. Teh Bu. Nek kon iku teh tup niku. Aku tup. Bertupe tok lah di kegiatan ya.
Kita mulai lagi. Dalang sebagai pemimpin ritual, kemudian masuk di era Hindu, mulai mengadaptasi cerita-cerita dari India, salah satunya Mahabharata dan Ramayana. Serat tertua yang pernah tercatat itu Kakawin Ramayana, dibuat oleh Bu Yogiswara. Kemudian di Mahabharata sangat banyak sekali, ada Kakawin Bharatayuddha, Kusda Panulu, kemudian Arjuna Wiwaha, kemudian potongan dari Astadasa Parwa, ada Adi Parwa sampai ke Sargaralana Parwa. Kemudian beranjak lagi sampai ke era masuknya Islam. Wayang berkembang disesuaikan dengan kaidah-kaidah Islam sehingga dapat digunakan sebagai sarana penyebaran agama. Kemudian masuk lagi di era milenial yang kita alami saat ini. Wayang itu selain juga tontonan, selain juga tuntunan, difungsikan sebagai tontonan yang pada akhirnya di era saat ini tontonannya lebih dominan dan tuntunannya diselipkan sedikit di situ. Itu sah, nggak apa, karena memang tuntutan zaman harus begitu. Nopo kesimpulannya ketika berbicara seperti itu kaitan dengan pengantinan pemimpinan sanggar itu tadi, berarti wayang atau seni perjalanan itu sifatnya dinamis. Ki Haji Mantep Sudarsono pernah ngendika wayang niku nut zaman kelakoni. Manakala kita tidak bisa menyesuaikan dengan tuntutan zaman, ya wayang itu akan jadi hanya akan jadi barang museum nantinya. Jadi wayang saat ini itu tuntutan dalam itu bertambah, tontonan, tuntunan, kemudian tuntutan. 3T. Tontonan bagaimana seorang dalang mampu menyajikan hiburan yang menarik bagi masyarakat. Jadi memang harus dipetakan mulai dari saat sudah di sanggar ini, harus jeli dalam menangkap potensi anak yang dibina di sanggar Omah Dalang ini sejak dini. Kadang ibaratnya nek wong sekolah isone gambar nenggon matematika rapati pinter, dipaksa matematika ya ora bakal maksimal, dimaksimalke oleh gambar. Sekalinya ketika dalam itu sangat potensial disabet. Iya, sabete yang dimatengke oleh pembina di sini. Ketika dia potensial di suara, di suluk, ya suluke sing dimaksimalkan oleh pembina. Dan mulai dipetakan, oh kalau sabet itu kira-kira masyarakat yang seneng di daerah yang di dalam sabet itu yang belum dimiliki sanggar lain. Jadi yang sudah sanggar itu hanya membina dan nyetak dalang ning ora iso ngewangi masyarakat. Oh binaan kuwi arep tak pasarke ning ndi to, binaan kuwi men iso payu ning ndi to. Sehingga nek ngoten niku jenenge njlomprongke ngoten niku. Dadi ning dinai alat perang ibarate badan sepoto wis tak nei alat perang iki ana tameng ana tumbak maju ning medan perang, ora dinei ilmu perang,
ora disangoni bolo nggo maju, akhirnya mati nih. Ini memang harus emang tuh kerjasama juga, baik itu dari sanggar dan dinas terkait atau dari desa-desa yang potensial menanggap wayang. Kita juga harus jeli. Makanya sebenarnya nonton wayang dimanapun pagelaran ada itu, selain yang metik sari-sari ning si dalang, ning yang metik sari-sari ning penonton. Oh ini penontonnya seneng dalang sarpet, ini penontonnya seneng sing suruhane arum, ini seneng sing dalang bakal, ini seneng sing dalang pakem. Sehingga kita akan tahu ketika kita menawarkan dalang binaan kita, itu kita jelas, oh kalau duit dalang ini usah petani apik teng daerah sing sama, pasti akan mudah diterima. Wes orang ngerti peta, kita ngadolke dalang, wong dalang senengane katakanlah nek kirim semin mengetan itu senengane dalang gagrak Solo katanya. Kita sing dijokke binaan sanggar dalang sing gagrake Yogyakarta. Keratonnya mesti rata jadi tompo, mesti belum bakal mesti memilih opsi lainnya. Dan juga dokumentasi tentang dalang-dalang itu penting juga, prestasinya apa, kemudian kemampuannya seberapa. Kalau di era tahun 80-an, 90-an itu tuan clipping SMKI gitu. Terus dalam era-era Sasono Inggil waktu masih tiketing itu dalang le promosi yes bener-bener kaya apa ya, kaya HP, kontennya apa, kemudian kelebihannya apa, fitur-fitur yang dimiliki apa. Karena dulu Pak De saya Sutono Hadisubito, saya pernah lihat klipingnya Ki Sutono Hadisubito dalam suruhan Sai, suruhan Kung, kemudian sabet bagus, sanggit menarik, lucu, itu disertakan dalam banner-bannernya, dalam pemasarannya disertakan, sehingga penonton ini kalau teko wis duwe pancingan sih lah, duwe ketertarikan. Kayaknya koyo ngopo ya nek suruhane apik, lucu. Kalau kita nggak tahu dalam dasarnya dalam lagi debut, wis ujuk-ujuk ke dalam tok orang lagi juang perkasa lakon iki, penonton nggak akan tertarik sopo juang, penonton nggak akan tertarik di situ. Jadi ini harapan saya bahwa sanggar ini juga jadi etalase bagi dalang untuk kedepannya juga membantu memasarkan juga. Saya mulai itu di komunitas dalang muda Gala, itu jadi di IG kami boleh dicek, Gundala Berkarya, Gundala Berkarya di Instagram. Itu anggotanya kami tulis lengkap biografinya, prestasinya apa, dia kelebihannya di mana, pengalamannya seperti apa. Terus sanggar juga dituntut untuk jeli terhadap fenomena yang ada di masyarakat. Jadi ampun payang purwotok nggak sakit, tapi juga harus jeli dengan kemungkinan lainnya, sifatnya bisa kolaboratif.
Kemarin saya diundang di acara pameran seni rupa Akjok. Saya ditawari untuk pentas di situ. Modelnya anak-anak, saya nggak bawa ketepok, nggak bawa apa-apa, hanya bawa angkat wayang dan menarasikan wayang itu sesuai dengan jagat pikir si anak. Harapan saya juga nantinya adik-adik di sini seperti itu juga. Jadi lebih fleksibel lagi, lebih fleksibel. Ada contoh lagi di Jogja itu karena masyarakatnya urban, kemudian ya anak mudanya juga akan jauh berbeda dengan kita di sini. Senior saya Ki Catur Banyak Kuncoro itu membuat wayang hip hop. Makanya selain mengundang dari narasumber dari seni pedalangan, harapan saya juga sanggar ini rutin bersilaturahmi atau membuka dialog dengan seniman-seniman dari disiplin yang lain, karena nantinya juga akan ada kemungkinan-kemungkinan baru yang bisa ditawarkan di situ dengan teman-teman perupa, dengan teman-teman penari, dengan teman-teman di seni kerawitan. Kalau seni kerawitan itu biasanya sudah otomatis ya, kayak sanggar pedalangan ya kaitannya kalau kerawitan. Tapi kalau untuk seni rupa biasanya itu jarang ditangkap sih. Terus dari teman-teman multimedia juga bagaimana membuat konten yang menarik, bagaimana membuat konten yang enak ditonton, itu juga perlu dari teman-teman dokumentasi juga. Kadang harus kita juga nggak harus ya, tapi kadang bisa juga kita mengundang selebgram atau youtuber. Bagaimana sih kok kowe iso YouTubemu banter, kiat-kiatnya seperti apa? Karena di era sekarang ini kan selain kita perform langsung di tempat, kita juga ada sarana lain yaitu digital kan. Makanya juga perlu kita kiat-kiat dengan hashtagnya kudu kepiye sih yang kontenku paling didelok, sehingga itu nantinya juga akan bisa nguripi sanggar juga. Dan kalau masalah nguripi sanggar itu ya jadi gampang, kalau kita duit ya sanggar itu, tapi kan nggak cuma sekedar itu. Bagaimana kita didik supaya bocah ini bisa urip secara mandiri, atau dana ini kan sifatnya sebagai stimulan. Jadi mencetak seniman-seniman yang mandiri, desa mandiri budaya loh. Gitu. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan. Mau nanya sedikit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Juang gitu. Tadi bisa sedikit ya Juang itu kalau dipun jelasaken nggih menawi bahwa tantangan yang hari ini ada itu bagaimana dalang-dalang itu bisa mandiri ya, termasuk adanya dana itu sebagai stimulan untuk sebagai
wayang itu antara tadi tuntunan yang di awal itu sebagai tuntunan masuk ke arah tontonan, yang hari ini boleh dibilang memang masuk ke wisata ya hari ini. Kalau ngomong tontonan memang dalam bentuk wisata, dan juga hari ini ada tuntutan itu. Nah ini berarti memang pertanyaan kami berarti memang selain jadi pertanyaan kami selain memetakan itu kan itu memang suatu support system ya. Kalau hari ini memang idenya memang di bidang digital, tadi disampaikan antara YouTuber, selebgram gitu kan. Nah ini apakah dalam bentuk mereka ini juga bisa mempromosikan itu, atau kita juga bisa membentuk seperti itu, makanya seperti itu, apakah lebih cenderung kemana gitu kan? Kalau memang lebih cenderung kita sendiri ya. Harapan kami bagaimana bisa konten-konten itu yang hari ini seumpama kalau Pak Seno itu kan terkenal sebagai tokoh yang bagaimana bisa wayang itu bisa sebagai live streaming gitu, yang pernah saya dengar seperti itu di kepala saya. Nah ini hari ini tantangan kita bagaimana itu wayang itu bisa benar-benar tadi dibuat konten-konten, dibuat dipisah-pisah, jadi bisa masuk ke kolaborasi. Nah ini apakah ini sudah kalau dibilang wayang itu sendiri nanti hilang nggak itu sifat tuntunannya seperti itu? Oke, itu aja. Terima kasih. Berbicara tentang konten, kalau Pak Sena dengan streaming, saya ada penawaran sih streaming. Kalau tadi pertanyaannya tentang kita harus mendatangkan YouTuber apa itu sebagai sarana promosi, bisa juga seperti itu. Tapi kita juga bisa mengcapture spiritnya, spiritual konten seperti apa, kita bisa sharing mereka. Terus terkait konten itu, karena selama ini kan masih sempit ya kadang-kadang ya, bahwa ketika berbicara tentang konten wayang ya butuh lintas wayang, Natas atau pakliran padat, enggak seperti itu juga sih sebenarnya. Bisa juga sarana latihan ini jadi jadi konten juga, tapi narasinya memang harus kuat dan menarik, dan mungkin perlu gimmick juga katakanlah. Dan sebenarnya saya pernah ada case juga di Sanggar tempat saya dulu, sanggar tempat saya dulu itu memang ada anak-anak yang dia secara emosi berlebihan, kemudian cenderung hiperaktif juga. Ketika sudah sampai di Sanggar itu, ketika dia belajar dalam itu emosinya lebih terkontrol, kemudian dia lebih tersalurkan untuk keaktifannya dia. Dalang itu kan nggak cuma ngobah ke wayang, tapi yo tangane mlaku, sikile mlaku, lambene yo mlaku, kirane mripate. Mungkin juga itu juga bisa jadi menarik. Bagaimana ada semacam testimoni di Sanggar kami, misalkan anak ini tadinya seperti ini, tapi setelah belajar di Sanggar seperti ini ada perkembangan yang signifikan. Jadi gambaran saya sebenarnya disiplin ilmu pedalaman bisa sangat luas sekali. Tidak hanya pada seni pertunjukan, tapi untuk pendidikan moral dan mental anak. Itu sih, nanti pasti akan lebih menarik. Nanti jika ada testimoni seperti itu, testimoni dari orang tua, dan dikemas dalam konten
konten ya sifatnya memang anak-anak. Tapi Bapak Ibu Pirsani, konten-konten YouTube yang kadang mengupload dolanan, mengupload golek golek apa iwak-iwakan yang kali atau iwak-iwakan pas. Kenapa bisa sangat banyak viewernya, like-nya juga banyak, subscribe-nya juga banyak? Karena dikemas memang benar-benar ya itu anak-anak, itu jaga pikiran anak seperti itu. Bagaimana mungkin ya itu PR-nya memang harus mengemas wayang ini supaya juga ramah anak juga, bukan wayang, bukan yang gigi kadewasane anak, bukan yang memaksakan anak itu untuk dewasa, tapi yang anak ya, tapi wayangnya yang harus masuk ke jaga pikiran. Contoh misalkan lah Anoman itu dulu adalah dioperasikan sebagai seorang superhero yang bisa terbang, bisa menambah bobot badannya. Kemudian Gatotkaca dinarasikan sebagai Superman Jawa dan dikemas dengan background yang latarnya anak-anak juga. Nonton malih mumpung gitu. Cuma gua haji lah. Oh, itu sang letih. Jadi mending takon Pak. tuh, enggak nanti fleksibel aja. Untuk desain sekarang di seni pedalangannya, seni pedalangannya. Kadang-kadang dari Gunung Kidul itu saya maklum karena kita memang dari lingkungan juga tidak seperti yang ada di kota Jakarta, malah di Bantul yang banyak narasumber yang terbatas di narasumber. Tapi kita kan dimudahkan sekarang dengan YouTube dan apalagi keraton juga membuka untuk membuka tentang konten tutorial bagaimana akor, suluk dan lain-lain. Butuh greteng apa ini? Karena di teknis perdagangan di Jakarta akan sangat berbeda sekali Surakarta, dan rasanya ketok banget ketika dengan berhadapan dengan bumi yang jeli. Itu ketok banget. Ini suara tembakannya nyetan. Ini suara tembakannya lang kai akan sangat kelihatan sekali. Sing baku nek yen pedalangan kepraan dodokan kudu menguasai. Nek kepraan 6 ya kalau kepraan songo ya banyu rumpetes cing 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 cing. Kalau kepraan menyuruh sak cek cerik cek cerik cek cerik cek cerik cek cerik. Terus kadang ngoyak terampil dalam itu sok lali karo kelir siten terus template kelir bayangannya seorang terkontrol jadi kurang resik badan nek yo jon iki yo template kelir sikile mancat yang siten itu akan luwih krasa yo terus geter pas anteng tak tak kan lagi next lah kalau untuk di dananya akan kita kupas lagi sama-sama. Bahkan gini gua, bagaimana sanggar itu harapan saya jadi sarana selain untuk belajar di seni pedalangan juga
case saya pernah di WA oleh junior saya. Noten ramangin WA kula. Ping. Mas gaweke cakepan iki. Boten ngangge sugeng sonten, boten ngangge. Ping, Mas, kayak cakepan iki pun digawe kan. Oke, Mas. Nggak ada ngomong. Terus satu case lagi saya pernah juga bertemu dengan junior saya kalangan. Nah kok orang tengah ini terus kami terus makan turun nih ngapunten Mas kula nembe siram. Salah. Ngapunten nembe wungu Mas. Harga apik. Penting aja kasare kula siram. Dan harapan saya sanggar ini karena dalang itu kan tuntutannya ya kompleks. Selain menguasai di gending, di sabet, di suluan, di sanggit, tapi juga penguasaan sastra itu sangat penting sekali. Bagaimana sekarang fenomena dalam anak saat ini, lalu masuk menjadi ketika kompetisi yang nasional, utawa yang kabupaten lah, utawa nek pas pentas-pentas eksibisi, dalang kok pentas duduk ngeten iki, motor ngeten iki, nganti rasakan nek sing dicekel iki wis ganti top. Suarane sih padha. Nduping durna. Kanca nek pucuk monyor-monyor sing dicekel durna. Niku makanya penguasaan sastra juga harus kudu gelem greteh, openi. Dulu waktu masa kecil saya itu seangkatan saya itu sering ngrungokke karena dulu belum ada YouTube ya, makanya saya belajarnya dari kaset. Dari situ saya ngopeni, oh iya kosakata menarik, tak campur, tak layankan pada si kompeten ini yakini nopo. Nek kleru ya dibenerke. Dari sanggar saya selalu berbicara tadi tentang pendidikan moral karena di Boyo ora sithik sak niki niku dalang enom disaruwe sing luwih sepuh mbok yo nek sabetan yo Jawi wis ora mbok yo nek pakeliran yo Jawi ora juntrem jembalik ngono ku malah menteng kelek nggih. Ini lagi buatan bener karena sing senior ya berusaha ngelekke men ora terlalu keluar dari jalur yo. Niku umpan wayang niku selain tuntutan kan ya umpan papan. Endi papan sing kira-kira kudu mitoke. Oh yo janji tak ketok ngene perkara mungkin nek tanggapan sapa ya bisa dihadapi masyarakat. Nek mboten mungkin to ketika jenengan kalah di purba jagat di Jawi pados misi wonten kagungan dalem bangsal Sri Manganti ngono. Ngoten nggih. Warep rajane Sabang disaltok-saltokke aneh. Mungkin kualat karo biasane kraton. Utawa katakanlah ngisi nang bangsal Sri Manganti ora mungkin arep ngedeke sinden utawa limbukan. Emang pengetahuan dasar dalam itu sangat penting di sini. Itu wow. Mengerti jadi bau kalinya. Iya carane sanggar itu membantu mengamati. Jadi ya penggunaan yang kira-kira masuk bisa tak lebih potensi sanggarku di paling ora ekstrasi, ekstra kan masyarakat itu ngerti. Oh berarti jeli juga. Ampun memaksakan ketika kita misalkan ngisi ekstra teng satu desa nonton kira-kira nek potensi ini anaknya
bidang ini kira-kira wah berarti itu kudu pasare binaan iya cari kemungkinan lain. Juga saged gandeng teman-teman di Sukrokasi, di Bupati Padang itu terbuka sekali untuk konsultasi. Monggo ketika pagelaran itu sami rawuh supaya juga kita tambah sambung juga ke sana, dan kami terbuka kok. Karena ini nek tentang Sukrokasi, karena saya juga mengurus di sana kan, itu malah mengharapkan kehadiran dari teman-teman di Gunung Kidul. Nah nanti setiap kehadirannya itu juga kami itu akan jeli. Nanti kira-kira sih tekannya sergap itu akan jadi prioritas kami untuk pentas di tahun selanjutnya. Ngoten kok dene ngomong menika nggih. Mungkin penonton kita kena balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak. Aman. Cepatin. Cepatin. Bengong-bengong enggak. Banyak lainnya itu. Baik, terima kasih pada Pak Kasat menyampaikan materi tentang pembinaan. Tentunya di sini juga masih banyak harus belajar ya. Pelajari dari pementasan wayang, karawitan, kemudian nanti bahasa Jawa sendiri banyak kekurangan untuk pembinaan ini sudah masuk di gugur skor terhadap Sukrokasi itu Banten. Sukrokasi itu Jogja, provinsi. Dalam udah DIY. Jadi ya. Dia ngadain pagelaran setiap setelah kan. Iya, setiap bulan. Wonten Nanas Terang kalau untuk tempat tempatnya itu. Dan kan kami sekarang juga terbuka untuk ada pementasan di luar juga. Kemarin diadakan di Wonosari. Tahun depan monggo mungkin misalkan kersa jengguh menapa. Gampang. Dari kertas gampang. Robot.
dalang-dalangnya biografinya beserta alamatnya. Anggoha. Nggih. Bunda. Aku golek Gundala karya Rano. Kalau jenis wayang Ini agak cerdas itu menurut saya. Dia kadang-kadang tak mikir fenomenanya kayak orang ibu ngoten kan pun mulai mboten tenaga payang kok. jadi kan kalau wayang level yang itu lebih simpel. Gimana karena sekarang baca ya emang wayang ini makanya dia menawarkan penawaran baru mungkin lebih baru gitu.
berdiri. Nah, cepat-cepat.
Buka siti, Jo. Buka kabeh. Penting enak ora lalangu. Wah, lalang. Apa to? Gajah. Iso lah. Biasa. Karena mulai biasa. Bukan ulang. Selane sekolah. Kan anu saiki. Tak pencet-pencet. Lugar itu. Ora saiki gawa mite gek di. Aku ora apal kok. Bisa anak dari kursi. Suki kan wakil kita. Jadi surga. Iso ngono. Tangga. Iso ngono. Ngene ya. Iso. Iso. Lah kon keren. Keren lho. Keren. Iya. Galok aku yang duwe kodene tak kei. Pak untung tidak dalam lah tasnya apa ini tasnya Ada napa ora iki? Lah, boten lengkap wonten. Sing aja malah Paten turun.